Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi yang telah dijabarkan dalam silabus. Ruang lingkup RPP paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Secara definisi, rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa kini dan masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 berbunyi bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode 2829 pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya ada komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran, yang dimana komponen ini terdiri dari 15 komponen RPP Kurikulum 2013. Yang pertama ada identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua ada identitas pembelajaran atau subtema. Yang ketiga ada kelas atau semester. Yang keempat ada materi pokok. Yang kelima ada alokasi waktu, yang dimana alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai KD dan beban belajar. Yang keenam ada kompetensi inti. Yang ketujuh ada kompetensi dasar, yang dimana kompetensi dasar ini adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran. Yang kedelapan ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi ini adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar sebagai acuan penilaian mata pelajaran. Yang kesembilan ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasarnya. Yang ke-10 ada materi ajar. Materi ajar ini memuat fakta atau konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ke-11 ada metode pembelajaran. Metode ini digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Nah, yang ke-12 ini ada media pembelajaran. Yang ke-13 ada kegiatan pembelajaran, yang dimana kegiatan pembelajaran ini ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Yang ke-14 ada penilaian hasil belajar. Nah, prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Yang terakhir, yang nomor 15 ada sumber belajar, yang dimana penentuan sumber belajar ini didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari komponen RPP. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen RPP Permendikbud nomor 22 tahun 2016 atau RPP 2013 revisi 2017. Nah, komponennya antara lain yang pertama yaitu identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran,
atau tema, subtema. Nah, yang ketiga kelas dan semester. Kemudian yang keempat materi pokok. Yang kelima alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Nah, yang keenam, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD. Nah, kemudian yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang kedelapan, materi pembelajaran. Yang kesembilan, metode pembelajaran. Dan yang kesepuluh, media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk mencapai materi pembelajaran. Nah, yang ke-11 yaitu sumber belajar. Kemudian yang ke-12 yaitu langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan melalui tahapan. Yang pertama yaitu pendahuluan, inti dan penutup. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar. Di sini saya akan menjelaskan prinsip perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama yaitu dilakukannya harus orang yang mempunyai sumber daya yang tepat dan kompeten. Artinya, orang tersebut ahli dalam melaksanakan pembelajaran tersebut dan paham harus memahami bagaimana membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik. Yang kedua yaitu memiliki validitas. Dalam melakukan rencana pembelajaran harus diperhitungkan bagaimana perencanaan tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu harus diperhitungkan proses yang akan dilalui untuk dapat mencapai kompetensi yang telah direncanakan tadi. Yang ketiga yaitu berpedoman pada masa yang akan datang. Perencanaan pembelajaran yang dibuat adalah apa yang akan diupayakan untuk dicapai di masa ke depan. Oleh karena itu, apa yang akan dicapai dalam perencanaan tersebut adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Minimal ketercapaian dari standar minimum yang ditentukan oleh sekolah maupun bidang studi. Pada akhir pembelajaran dari suatu bidang atau mata pelajaran di tiap semester. Selain definisi di atas, RPP juga mempunyai prinsip-prinsip seperti yang dikemukakan oleh Nanang Harfiah dan Suhana. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, dan juga yang lainnya. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, aktivitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Yang ketiga, mengembangkan membaca dan menulis proses pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca peserta didik. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi RPP. Sebagaimana dalam Permendikbud nomor 22 di dalam bukunya tahun 2016 halaman 7 adalah prinsip penyusunan RPP. Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuannya, tingkat intelektualnya, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, dan yang lainnya. Yang kedua, berpartisipasi aktif peserta didik.
Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Yang keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis. Yang kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, mata pelajaran, kegiatan pembelajaran, dan yang lainnya. Jadi, kesimpulannya, bahwa prinsip-prinsip RPP adalah 1. Perbedaan individual peserta didik. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP. Yang keempat, keterkaitan dan keterpaduan. Yang kelima, penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih.